bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku, untuk pekan kali ini kita akan mulai memasuki materi bab 3, yaitu tentang mempelajari sujud tilawah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami tata cara sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan sujud tilawah dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat membiasakan diri selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini. Mari kita akan mulai memasuki ke pembahasan. Sujud tilawah secara bahasa artinya sujud bacaan. Sujud tilawah secara istilah artinya sujud yang disunahkan bagi orang-orang yang membaca ayat-ayat sajdah dan bagi orang-orang yang mendengar ayat-ayat sajdah. Bisa dilaksanakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu pengertian sujud tilawah menurut istilah. Adapun dalil atau hadis yang berkenaan tentang sujud tilawah adalah sebagai berikut. An Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'ana fayaqra'u suratan fiha sajdatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna maudi'an limakani jabhatihi. Hadis riwayat rawahu Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran. Lalu beliau membaca Al-Quran dan beliau membaca surah yang terdapat ayat sajdah. Lalu beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau hingga sebagian dari kami tidak mendapat tempat untuk sujud keningnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu adalah hadis yang berkenaan tentang sujud tilawah. Sebab-sebab dilaksanakannya sujud tilawah karena membaca ayat-ayat sajdah atau mendengar ayat-ayat sajdah bisa dilaksanakan di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, di dalam Al-Quran ada 15 ayat atau 15 surat yang berkenaan tentang ayat-ayat sajdah. Ini dia surat-suratnya. Salah satu ayat yang berkenaan tentang ayat sajdah terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 19 berbunyi Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di dalam ayat tersebut ada ciri-ciri yang berbentuk masjid kecil atau orang yang sedang sujud. Nah, ketika kalian menemukan ciri seperti itu, kalian disunahkan melaksanakan sujud tilawah. Boleh ketika sedang sholat ataupun di luar sholat. Itu adalah salah satu dari contoh 15 ayat tersebut. Adapun praktiknya yaitu praktek ketika kalian posisinya sedang makmum. Di depan ada imam membacakan salah satu ayat sajdah. Kemudian imam tersebut takbir, kemudian sujud dan berdiri kembali melanjutkan sholatnya. Nah, kalian wajib mengikuti imam tersebut. Ketika imamnya takbir, kemudian sujud, kalian harus atau wajib mengikutinya. Posisi ketika dalam sholat, kalau posisinya kalian sedang menjadi imamnya,
maka kalian membaca salah satu dari ayat tersebut, kemudian kamu atau kalian harus takbir, kemudian sujud, dan kemudian melanjutkan sholatnya kembali. Itu posisi keadaan dalam sholat. Bagaimana kalau kita kondisinya di luar sholat? Kalau kita posisinya sedang membaca Al-Quran atau hanya mendengarkan saja, nah apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian wudhu, harus bersih, harus suci dari hadas dan najis yang pertama. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Setelah itu kalian takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Nah, ketika sujud kalian harus membacakan doanya. Bagaimana sih doa sujud tilawah tersebut? Ya, ini doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini adalah doanya. Ketika kalian sujud, kalian membaca doa tersebut, kemudian kalian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Itu posisi kalian sedang membaca Al-Quran atau posisinya kalian hanya mendengarkan saja. Itu prakteknya. Bagaimana? Sudah pada mengerti belum? Mulai dari pengertian, sebab-sebab, ayat-ayat, dalilnya juga, prakteknya juga gimana? Sudah pada mengerti belum? Semoga kalian semua dapat mengerti dan dapat mempraktekkan ketika kalian membaca ayat-ayat sajdah di rumah. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.